Wih, tamu petang. Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran yang paling kalian sukai, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini berangkat semua? Berangkat tuh. Siapa? Darto. Darto nggak berangkat? Sakit ya? Kalian kehujanan. Kehujanan. Kalian jaga kesehatan ya, agar setiap hari kalian selalu bisa beraktivitas, bersekolah dengan kondisi yang sehat. Oke, anak-anak, Pak Guru ingatkan kembali pada pertemuan sebelumnya kemarin itu kita telah belajar mengenai berpikir komputasional. Masih ingat ada berapa aspek yang terkait dengan berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Betul. Mas Teguh masih ingat yang kedua? Abstraksi. Betul? Abstraksi? Betul, bagus sekali. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan pola, dan yang keempat adalah algoritma. Pada pertemuan pada pagi hari ini, Pak Guru atau kita bersama-sama akan mempelajari tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Yaitu tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kita akan belajar tentang definisi kecerdasan artifisial, kemudian konsep dasar dan karakteristik dari kecerdasan artifisial itu sendiri. Kemudian kita nanti akan membandingkan kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Apa itu kecerdasan artifisial? Kemudian bagaimana bedanya dengan kecerdasan manusia? Kita juga akan belajar definisi mesin cerdas dan non cerdas serta contoh-contohnya yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat ya kita belajar ya? Semangat. Sebelum pelajarannya dimulai, Pak Guru ada ice breaking sebentar. Dimohon semuanya untuk berdiri. Ice breakingnya adalah Marina menari. Ada yang ingat ya? Iya. Kalau Marina, berarti tangannya menunjuk ke diri sendiri. Marina, kemudian menari, gerakan menari, Di menara. di atas menara. Di atas menaranya tangannya membentuk menara. Konsentrasi, ikuti ucapan dari Pak Guru, kalian menirukan dengan gerakan. Siap ya? Ya. Siap. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, bisa mengikuti semua. Sekarang Pak Guru percepat ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, menari, Marina menari, Marina di atas menara. Marina menari. Oke. Bagus semua, terima kasih. Berarti kalian telah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai. Yang pertama adalah definisi kecerdasan artifisial. Apa sih itu kecerdasan artifisial? Asal mulanya, istilah kecerdasan artifisial itu pertama kali digunakan dalam lokakarya di Darmon pada tahun 1956
untuk mendeskripsikan ilmu rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi asal mulanya itu kecerdasan artifisial itu diperuntukkan untuk program sebuah komputer. Kemudian menurut KBBI bahwa kecerdasan artifisial itu adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan dan menyediakan dasar penalaran. Secara sederhana, biar kita lebih mudah memahaminya, bahwa kecerdasan artifisial itu teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Jadi program komputer yang bisa berpikir, menentukan keputusan, mengambil keputusan tanpa diperintah lagi oleh manusia. Kemudian karakteristik dari kecerdasan artifisial. Karakteristik itu ciri-ciri, bisa dikatakan ciri-ciri. Yang pertama, kecerdasan artifisial itu belajar dari data yang diberikan kepada mesin cerdas tersebut untuk meningkatkan kemampuannya. Sebagai contoh, kalian sering bermain YouTube ya? Kalian sering bermain YouTube. Kalian baru membuka YouTube saja, dari YouTube itu sudah muncul rekomendasi video yang paling sering kalian suka. Itu rekomendasinya Mobile Legends terus Pak. Oh, munculnya Mobile Legends. Di buka itu munculnya Mobile Legends, berarti Pak Teguh itu sering menonton video-video tentang Mobile Legends. Begitu pula kalian, jika kalian sering menonton videonya itu tentang materi pelajaran, tentang IPA ataupun bahasa Indonesia, maka begitu kamu membuka YouTube akan langsung bisa merekomendasikan video-video kesukaan kalian. Itu adalah karakteristik bahwa kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Kemudian yang kedua adalah algoritma dan model prediktif. Kecerdasan artifisial bekerja berdasarkan algoritma dan model matematika untuk memprediksi hasil. Misalnya, kalian pernah ingin mengetahui cuaca di besok menggunakan handphone kalian? Pernah atau tidak? Nah. Oh, besok saya mau piknik. Lihat dulu cuacanya kira-kira besok itu cerah atau hujan. Nah, itu adalah salah satu mesin cerdas atau mesin yang menggunakan kecerdasan artifisial. Bisa memprediksi cuaca besok hari menggunakan pola-pola yang sudah ada sebelumnya, mulai dari suhu, kelembaban, kemudian curah hujan. Itu bisa diprediksi apakah besok itu akan cerah ataupun hujan. Canggih ya? Canggih. Jadi perkiraannya itu tidak sembarangan ramalan cuaca, tapi menggunakan data-data yang berulang atau yang disebut algoritma. Kemudian yang ketiga, adaptasi. Kecerdasan artifisial mampu beradaptasi terhadap perubahan terus-menerus, meningkatkan performanya seiring berjalannya dengan waktu. Contohnya pada aplikasi Google Map itu bisa memperkirakan jarak dari SMA 2 ke Dukuhwaru misalnya. Tapi dia juga bisa salah. Misalnya jarak tadinya itu dia memprediksi sekitar 5 km. Tapi ternyata setelah banyak yang menggunakan,
yang menggunakan Google Map mencoba merekam dari SMA 2 ke Dukuh Waru, ternyata hanya berjarak 4 km. Maka untuk selanjutnya data-data yang diambil itu adalah data yang sering digunakan, bisa memperbaiki hasil jarak tersebut yang tadinya 5 km ternyata setelah banyak digunakan ternyata hanya 4 km. Maka ada perbaikan dari Google Map, mengubah dari yang tadinya 5 km menjadi 4 km. Itu menunjukkan bahwa kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya data yang dia dapatkan. Kemudian ada otomatisasi keputusan. Kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dalam data dan membuat keputusan secara otomatis tanpa intervensi manusia. Contohnya ini Pak Guru berikan contoh yang sering kalian jumpai adalah saat kalian bermain Facebook. Facebook itu mampu menyarankan teman kepada kamu. Ini teman kamu, sarankan jadi teman. Kirim permintaan teman. Dari mana dia tahu? Dari pengenalan pola. Facebook itu mampu mengenali pola wajah ataupun nama dari profil Facebook teman kalian yang kemungkinan kamu kenal. Jadi dari Facebook menyarankan silahkan berteman dengan mereka. Itu adalah contoh dari karakteristik kecerdasan artifisial. Kemudian kita bandingkan antara kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Dari aspek perasaan atau kreativitas, kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan, berbeda dengan manusia. Kemudian proses belajar, kecerdasan artifisial belajar dari data yang diberikan secara langsung dan spesifik. Sedangkan manusia, kalau kita itu belajar dari berbagai hal, dari interaksi lingkungan, sosial, budaya, itu manusia dapat belajar. Kemudian pengambilan keputusan. Saat pengambilan keputusan, kecerdasan artifisial itu berdasarkan angka, data, dan pola. Sedangkan manusia membuat keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih kompleks, yang melibatkan emosi, nilai, moral, dan etika. Selanjutnya ada yang disebut mesin cerdas dan ada yang disebut mesin non cerdas. Mesin cerdas, cara kerjanya itu bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah diprogram. Pak Guru kasih contoh. Ini adalah mesin cerdas contohnya, yaitu ada asisten virtual yang ada di handphone kalian yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan dari pengguna handphone tersebut. Kemudian ada chatbot. Chatbot ini adalah layanan otomatis menjawab chat yang biasanya kalian temukan di aplikasi belanja online. Dan yang ada satu lagi itu adalah mobil otonom atau Tesla ya. Tesla itu mobil yang menggunakan kecerdasan artifisial, mampu berjalan sendiri tanpa disupiri manusia. Menggunakan apa? Dia itu menggunakan banyak sensor untuk mendeteksi jalan serta rambu-rambu lalu lintas yang ada di depannya. Kemudian ada contoh mesin non cerdas. Contoh mesin non cerdas, ada gambar apa yang pertama? Kalkulator. Kalian pernah mengoperasikan kalkulator? Pernah. Pinter apa enggak kalkulator? Pinter ya, tapi pintarnya itu hanya berdasarkan instruksi yang kita berikan.
tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa berpikir sendiri. Kalkulator tidak mengetahui apa yang kita inginkan. Harus diperintah dulu, 2 ditambah 3 baru bisa menghitung. Berbeda dengan tadi, misalnya mobil otonom, itu tanpa digerakkan oleh manusia, tanpa disupiri, bisa jalan sendiri. Ada belok, kita menghendaki belok, bisa belok dengan sendiri tanpa kita supir. Berbeda ya jadi ya. Kemudian yang gambar kedua ada gambar apa? Mesin cuci manual. Ini juga pengoperasiannya itu harus dilakukan atau harus diatur oleh manusia. Tidak bisa mesin cuci itu bergerak sendiri, mencuci sendiri, tidak bisa ya. Tapi harus dipencet, harus dioperasikan oleh manusia. Yang contoh yang ketiga ada gambar remote TV. Ini berfungsi mengganti saluran saat tombol ditekan. Tidak bisa menyarankan film-film yang kita ingin tonton, yang kita sukai. Nah, selesai penjelasan dari Pak Guru, kemudian Pak Guru punya LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ini Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok ya. Pak Guru bagikan dulu LKPD-nya. Nah, pada LKPD tersebut sudah ada instruksi atau petunjuk pengerjaan. Yang pertama, diskusikan dalam kelompok belajar kalian untuk mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas yang ada di sekitar kalian. Kemudian buatlah infografis dari 3 contoh mesin cerdas dan non cerdas yang kalian temukan. Lalu kalian gambarkan pada lembar kedua di mesin cerdas. Ini kalian gambarkan mesin cerdas yang kalian temukan. Kemudian kegunaannya itu apa? Kegunaannya atau manfaat dari mesin cerdas tersebut bisa kalian tuliskan di bawah. Kemudian mesin non cerdas kalian temukan 3, kalian gambar secara sederhana, lalu tuliskan kegunaannya. Sebagai contoh bisa diperhatikan di lembar LKPD 1 itu ada beberapa contoh tentang mesin cerdas dan non cerdas. Bisa mulai dikerjakan ya? Iya. Mobil ya, gambar gitu. Iya. Sederhana saja gambar, sederhana saja sesuai kreativitas kalian. Satu anak menggambar 1 mesin saja nggak apa-apa, ya semuanya kebagian. Pak, 1 menit lagi. Oke, sudah ada yang selesai ya? Ya. Pak Guru minta tolong ke Mas
Mas Gagas untuk mempresentasikan ke depan gambar mesin yang sudah didiskusikan dalam kelompok, kemudian sebutkan kegunaannya untuk apa. Silakan Mas Gagas. Baik, untuk gambar yang saya buat mesin cerdas yang pertama ada mobil Tesla. Mobil Tesla. Kegunaannya dia menyupir sendiri. Kadang bisa juga untuk memarkir sendiri, Pak. Parkir sendiri. Iya. Yang kedua ada Google Maps. Dia kegunaannya untuk menunjukkan arah ke tempat. Misalkan saya ingin mau ke Tegal, alun-alun, saya bisa menggunakan pakai Google Maps. Bagus sekali penjelasan dari Mas Gagas. Beri tepuk tangan buat Mas Gagas. Terima kasih. Kemudian untuk yang lain bisa sudah selesai semua belum? Sudah. Ya, kita kumpulkan ya. Ya. Kita kumpulkan. Ya, bukan dulu. Oke. Mas Teguh sudah? Sudah, Pak. Terus semua ya. Terima kasih Mas Teguh. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini telah kita laksanakan. Kemudian hasil LKPD nanti Pak Guru nilai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang etika dalam kecerdasan artifisial. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan. Cukup sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.